milihnya UNER. Saingannya banyak, nggak masuk saya. Masuknya di IAIN. Alhamdulillah. Kalau masuk kan nggak mungkin terus. Iya. Iya. Suaranya baru ada pas kedengeran suara. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafidhani wa hafidhakunallah, bil khusus sahibatul bait Ibu Nani Winata dan segenap pengurus Majelis Taklim Sabilah, yang semoga beliau beserta keluarga besarnya, pengurus Majelis Taklim Sabilah dan jamaahnya, semoga semuanya saja kita semua semoga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Sebelumnya kita doakan yang pertama Ibu Pri. Namanya siapa Ibu Pri? Nur Amriya. Bu Nur Amriya. Yang kedua kita doakan Bapak Sumiyoto juga nggih. Mudah-mudahan kedua beliau ini dan siapapun di antara kita atau keluarga kita yang sakit, segera Allah anugerahkan pulih kembali, siha wal afiyah kembali, panjang umur yang mubarakah dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafahumullah syifaan ajilan la ba'sa tahurun wa la yughadiru saqaman. Allahumma syfi Ibu Pri atau Ibu Nur Amriyah. Allahumma syfi Bapak Sumiyoto. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Berikutnya ini tasyakur diterimanya Ananda Aliyah, betul nggak? Namanya Aliyah ya? Aliyah Sazamahira. Oh ya itulah. Semoga syukurnya semoga syukurnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Ananda Aliyah ini menjadi anak yang sukses dunia akhiratnya, selamat dunia akhiratnya, bahagia dunia akhiratnya, ilmunya bermanfaat dan barokah sehingga bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa, terutama agamanya, keluarganya dan kedua orang tuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ketujuh, halaman 71 ya. Ketujuh, jika ditanyakan mengapa dua malaikat Harut dan Marut mengajarkan ilmu sihir kepada manusia padahal sihir hukumnya haram dan orang yang meyakininya kafir. Jawabnya, kedua malaikat itu tidak mengajarkan sihir untuk dipergunakan, tetapi hanya sebatas menghindari bahaya yang ditimbulkan dari sihir itu sendiri dan berjaga-jaga. Pasalnya, mengetahui kejahatan untuk menjaga diri dari bahaya yang ditimbulkan darinya merupakan hal yang baik. Karena itu penyair mengungkapkan araftu syarra la li syarri lakin litawaqqihi wa man lam ya'rif syarra minan nasi yaqa fihi. Aku mengenal keburukan bukan untuk berbuat keburukan, tapi untuk menjaga diri dari bahayanya. Barang siapa yang mengenal keburukan yang dilakukan manusia, barang siapa yang tidak mengenal keburukan yang dilakukan manusia, maka ia akan terkena bahayanya. Jadi kadang belajar kriminal itu penting. Tidak untuk menjadi kriminal, tapi untuk supaya kita ini ngerti tipu daya makhluk kriminal, sehingga kita terhindar dari tindak kriminal orang-orang yang kriminal itu. Nah, mempelajari sihir itu diajarkan oleh Harut wa Marut tidak untuk menjadi penyihir, tapi supaya orang ngerti sihir itu begini loh, penanggulangannya begini, penanganannya begini, kalau ketemu begini nanti. Nah, cuman kan kadang orang, ya tadi beberapa orang menyalahgunakan pengetahuan tentang sihir itu sehingga kemudian alih-alih untuk menyelamatkan diri malah untuk mencelakakan orang lain. Itu seperti itu. Ini menurut Syekh Ali As-Sabuni rahimahullah. Dulu saya di pondok itu kelas 3 aliyah. Saya punya guru namanya Ustadz Ibnu Imam, hafizahullah. Itu beliau ngajarkan ilmu perdukunan. Jadi ngajari ilmu perdukunan tidak untuk menjadi dukun, bukan, tapi untuk menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan perdukunan. Itu dia biar tahu. Jadi misalnya kalau ada gini bagaimana, tentu solusi dalam ilmunya para ulama. Jadi solusinya menurut ilmunya para ulama dengan ruqyah insyaallah syariah itu. Nah, sehingga pernah saya itu di Surabaya yang saya praktekkan. Jadi saya punya pasien dulu itu. Iya, pernah punya pasien, terus kemudian saya pernah diundang ke rumah seseorang. Ini yang buat saya akhirnya berhenti itu. Begitu saya datang ke rumah orang itu punya masalah, minta didoakan, minta diruqyah, minta diobati. Terus saya begitu datang, saya sampaikan nasihat. Biasa kan kalau kita mengobati sampai kita nasihati. Saya bilang, Bu, semua orang punya masalah. Saya juga punya masalah. Saya bilang gitu. Begitu saya ngomong saya punya masalah, dia nyeletuk. Mosok Ustaz punya masalah, katanya. Mosok Ustaz punya masalah. Loh, Ustaz memang malaikat atau enggak punya masalah? Ibu paham maksudnya apa? Jadi kalau jadi Ustaz yang mengobat-ngobat itu, kalau di Surabaya itu harus sakti itu. Harus sakti. Harus enggak boleh sakit itu. Seolah-olah enggak boleh punya masalah, harus sempurna gitu. Lama-lama saya mikir, wah ini enggak sehat pandangan masyarakat tentang begini. Akhirnya saya
saya tinggalkan aktivitas obat mengobati, udah ngajar aja. Ngajar. Kalau ngajar gini kan enak jadi manusia biasa kan. Jadi kalau ngajar gini kan biasa, mau ada masalah nggak ada masalah, namanya manusia kan ya wajar, itu seperti itu. Salah is biasa. Kalau yang mendalami begitu itu harus kayak pokoknya kudu sakti tenanan, ngoten gitu. Kalau teng Dresmosnya Bu. Jadi di daerah Wonocolo itu atau di daerah sebagian Monokromo di Wonocolo itu ada daerah namanya Sidosermo atau Sidoresmo itu. Itu di situ itu saya pernah belajar seperti itu. Nah, singkat kata singkat cerita, gak saya teruskan karena lama-lama saya nggak jadi manusia kalau begini caranya. Wong begitu aja sampai sekarang itu. Wah, ada jamaah itu nelpon malam-malam jam 10 itu. Ustadz, bisa datang ke sini nggak, ke rumah saya, ke perumahan saya? Ada apa Pak? Ada orang kesurupan ini Pak. Ustadz, ya Allah Pak, jam 10 malam Ustadznya sudah datang. Saya bilang, enggak, saya nggak ahli, saya bilang gitu. Karena saya sudah bertekad untuk enggak begitu kan, karena takut dianggap itu sakti tadi itu. Enggak, saya nggak bisa. Bapak bacain aja sendiri, baca sendiri aja itu dibacain aja gitu. Ya alhamdulillah kok rupanya ya bisa gitu. Artinya nggak harus ya begitu. Itu sampai sekarang kadang masih ada itu. Padahal saya sudah menutup diri dari hal-hal begitu. Makanya kalau tanya orang, Ustadz bisa meruqyah? Tidak bisa. Kalau ngajari saya bisa. Tapi kalau urus ini saya nggak bisa, saya bilang. Itu aja masih terjebak kadang. Ada orang mau konsultasi, salah satu orang penting di kepolisian. Saya datang ke rumahnya itu. Ternyata dia konsultasi masalah rumahnya yang pembantunya itu nggak ada yang betah di rumah itu. Iya, karena setiap kali ada, padahal rumahnya besar, bagus. Terus di rumah itu seringkali tercium bau busuk. Setiap pembantu mesti diganggu. Kadang tahu-tahu ada burung mati di rumahnya, tapi burungnya burung gagak dan matinya itu mati yang udah ada apa-apanya gitu. Jadi burungnya itu kosong. Kalau mati kan busuk, ini enggak, mati kosong. Tuh, rupanya si polisi ini lagi nangani kasus di Bali. Beliau kan bukan ya, yang bagian dulu Susno Suhaji itu apa? Baris Krim itu. Orang reskrimnya itu. Mungkin lagi nangani pecalang atau apa nggak paham di Bali sana lah pokoknya itu. Rupanya dikirim begitu. Ya ujungnya suruh begitu lagi. Akhirnya ya kita ruqyah rumah itu. Ya wallahu a'lam bishawab, memang ada begitu kadang itu seperti itu. Tapi yang lebih penting saya ajarkan ke orang-orangnya, ini bacain aja Bu nanti ya, karena kalau saya nanti turun gitu lagi nanti jadi gitu lagi, repot lagi. Macam-macam. Jadi memang kadang belajar ilmu begitu itu tidak untuk diamalkan dalam pengertian sihirnya ya, tapi untuk segera tahu kalau kita selesai datang ke satu wilayah, kalau ada orang nyebar ini, berarti ini jenis sihir ini. Oh ini kalau begini penanganannya begini misalnya gitu. Oh kadang kita masuk ke satu wilayah tertentu, ada orang, oh ini hati-hati ini jenis sihirnya begini, ini harus begini dan macam-macam lah, macam-macam. Jadi memang sihir itu Al-Qur'an yang memberitahukan. Nah, kesalahan orang modern adalah menganggap itu tidak ada. Hanya karena mereka sudah mampu melogikakan secara ilmiah atau secara fisika. Padahal sihir itu Al-Qur'an yang memberitahukan adanya dan kita wajib mengimani. Tidak untuk takut kepada sihir, tapi supaya kita tahu bahwa kita ini butuh pertolongan Allah untuk menghadapinya gitu. Kita butuh pertolongan Allah untuk menghadapinya. Nah, saya tidak tahu jenengan pernah nggak menghadapi situasi di mana, dan saya pernah menghadapi soalnya itu. Ada saya punya jamaah itu buka warung. Ini real nyata ini. Buka warung itu masih panas nasinya basi. Ya, masih panas kuahnya sayurnya itu sudah berbelatung. Oh, iya. Itu nyata itu. Ya, itu nyata itu. Ya, termasuk ada jamaah saya yang dia buka warung di Bekasi sama di Jakarta. Yang di Jakarta rame dan baik-baik saja. Yang di Bekasi itu sepi, padahal ya dagangannya sama di pinggir jalan.
Terus suatu saat dia datang ke seorang ustadz yang minta diruqyah lah gitu ya. Dia bawa air ruqyahnya ke mana? Ke tempat warung itu, meledak itu apa namanya itu? Botol yang ada isi air ruqyahnya itu meledak itu. Dua gitu. Itu seperti itu, jamaah saya mengalami seperti itu. Jadi jangan dikira kalau di kota ya. Kalau saya secara pribadi ketika terjun di dunia dakwah untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya ini memang relatif aman lah. Untuk dunia dakwah relatif aman. Untuk wilayah Jakarta, Bekasi dan sekitarnya relatif aman. Tapi kalau di Jawa Timur saya ya beberapa kali lah itu mengalami gangguan-gangguan seperti itu. Jadi pernah saya mau ceramah di Kediri itu, Allahyarham bapak saya bilang, kalau ceramah di situ hati-hati, yang kuat wirid atau zikirnya, doanya sama Allah semuanya gitu. Teman saya kata bapak saya Allahyarham, kapan hari ceramah di situ muntah darah. Saya ceramah di daerah Ngadiluwe itu. Ngadiluwe itu ada masih Kedirinya. Daerah Ngadiluwe pokoknya, daerah Ngadiluwe. Pokoknya khasnya kerupuk opel, terus tahu kuning yang antep itu, tahu takwa itu. Ngomongin? Nggih, terus satu lagi itu soto ayam masih perawan pokoknya. Maksudnya ayam belum telur. Kalau ada Bu Eko, mau belum Mojokerto. Itu saya ceramah di atas podium gitu, di atas podium. Itu kalau angin dari depan oke lah, nggak ada masalah. Itu dari bawah itu, padahal itu podium ada apa namanya, ada panggungnya, masih terang oleh panggung kan. Itu duk dari bawah itu duk kayak mau diangkat itu. Jadi podium saya itu kayak mau diangkat itu. Tapi saya alhamdulillah sampai selesai ceramah selesai. Saya serahkan pada Allah aja semuanya kan. Nah, terus kiai yang kedua itu awalnya ceramah sambil berdiri. Namanya Kiai Hisnullah, kalau Surabaya mungkin tahu Kiai Hisnullah itu. Beliau berdiri, baru seperempat jam berdiri, nggak kuat beliau duduk. Nggak lama ceramah beliau turun sambil misah-misuh. Kalau bahasa Jawa Timur kan agak misuh gitu ya. Wah, asem aku dikerjain sama orang-orang. Nggak kuat ngadeg aku, nggak kuat berdiri saya itu. Ya, bla bla. Terus saya nanya ke yang ngundang itu, ini daerah apa Pak? Ini daerah Kejawen, Ustaz. Ini daerah Kejawen, ini daerah orang kebatinan, Ustaz. Ya, memang rata-rata orang yang kesini memang dicoba katanya. Ya Allah Pak gak ngomong. Nah, terus saya pernah tugas di daerah Bojonegoro tahun 2000 kalau itu. Kalau tadi tahun 2002-an kira-kira. Tahun 2000 itu saya ke Bojonegoro, sholat itu, ngimami sholat itu. Tiba-tiba dari bawah itu kayak ada strum naik ke atas, gitu naik ke atas. Ngimami sholat maghrib itu. Terus di musola di daerah Bojonegoro, pinggiran Bengawan Solo itu. Terus saya ya karena terasa ada apa, saya serahkan sama Allah aja. Semuanya saya serahkan pada Allah aja udah. Terus selesai sholat saya cerita ke ustaz tempat. Dia bilang sama saya, alhamdulillah jenengan mboten napa-napa. Ustaz sebelumnya lumpuh katanya. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, semua kan kembali pada Allah ya. Itu yang model-model begitu itu ada gitu. Nah, apalagi kalau ke daerah Banyuwangi. Nah, itu daerah Banyuwangi. Jadi kalau di Jawa Timur itu saya sering ngadepi yang model-model begitu itu sering. Ada beberapa kali lah itu. Kalau Jakarta, Bekasi dan sekitarnya relatif aman. Tapi kalau di daerah Jakarta dan Bekasi itu agak lebih rawan, terutama kalau persaingan bisnis. Ya, itu seperti itu. Macam-macam lah. Oh, enggak saya jauh-jauh. Ibu, kalau ini beberapa kasus di perumahan ya yang saya ketahui. Tapi saya nggak ikut nangani, adalah yang menangani. Salah satu contoh di daerah Kemang Pratama 3 misalnya. Orang dulu itu rupanya banyak nyimpen jimat-jimat itu di bawah tanahnya itu. Dipendem-pendem, jimat yang dipendem itu. Itu macam-macam. Beberapa macam-macam untuk penjagaan rumah mungkin, atau untuk pesugihan, atau untuk narik supaya orang tertarik beli tanahnya, atau macam-macam, atau untuk mencelakakan orang. Tadi ditaruh di tanah. Nah, ketika diberi oleh kontraktor tanah di daerah Kemang 3 diantaranya yang saya tahu ya, itu rupanya beberapa jimat itu kan belum diambil. Atau pas penggalian pondasi pihak kontraktor nggak gali yang bagian itu.
Dan beberapa kuburan yang memang belum dipindahkan gitu. Itu beberapa rumah di situ itu mengalami gangguan-gangguan metafisik. Nah, itu ya ada seseorang memang yang rupanya ahli di bidang itu, terus dicoba didiagnosa lah, didiagnosa secara ilmu yang dia kuasai. Saya nggak menguasai ilmu itu. Cuman beliau katakan ini di bawahnya kayaknya masih ada jimat yang tersimpan. Digali ada jimat itu. Begitu dibuang ya selesai. Ada yang kuburan di Kemang 3 ya. Oh ini ada yang kuburan. Coba digali, ternyata betul ada kuburan. Itu seperti itu. Ya begitu-begitu kan memang nggak bisa dipungkiri ada begitu loh. Nah terus kalau kita gimana Ustadz? Kalau jenengan saya sering bilang ya, jin itu ada dua ya. Ada jin alami, ada jin kiriman. Kalau jin alami selama tidak mengganggu ya berarti tidak apa-apa. Saya sering sampaikan Bu Ira misalnya wudu ada yang nemenin gitu ya, atau sholat tahajud tiba-tiba ada yang bermakmum ke Bu Ira itu kan. Selama tidak mengganggu biarin aja, paling cuma nyolek Bu Ira gini. Malam aja sepi. Nah, jadi selama tidak ganggu biarin aja. Jadi jangan kegeeran dia menempati rumah kita, bisa jadi kita yang menempati rumah dia. Satu. Nah, kalau kiriman, kenapa? Jangan kegeeran dia menempati rumah kita. Bisa jadi pastinya kita menempati rumah mereka. Karena kita di situ baru puluhan tahun. Ya, ibu kan baru puluhan tahun di situ. Dia udah ratusan tahun di situ misalnya. Selama tidak ganggu ya. Kalau ganggu namanya setan. Kalau yang kiriman itu biasanya sihir. Bisa dari bangsa jin itu sendiri, bisa dari bangsa manusia juga. Kalau mengganggu sudah pasti setan. Sihir itu pasti setan biasanya. Maka itu baru kita hadapi yang model-model begitu. Sebenarnya nggak harus kayak lebih tepatnya ke jamaah saya, nggak harus kayak jamaah saya itu ya. Didiagnosa, ketemu ada jimat diambil jimatnya, ketemu ada kayak tahu Ustadz itu, siapa sih Ustadz yang bisa ruqyah itu? Bukan satu ini lagi. Yang Ustadz lulusan Mesir itu siapa namanya? Ya itulah. Itu kan kadang di rumah yang orang diganggu kan jinnya kan masuk ditanya ada saya kekuatannya ada di pojok sini, digali ternyata ada jimatnya kan. Digali ya saat itu kayak gitu, mirip-mirip gitulah. Itu. Jadi sebenarnya nggak harus begitu juga sih. Karena kan itu hanya media ya. Asal kemudian kita itu betul-betul maksimal zikirnya kepada Allah, mendekatnya kepada Allah, apalagi dilakukan kajian ilmu seperti ini, insya Allah sih itu sudah cukup untuk menetralisir, insya Allah. Nah, cuman kan kadang seseorang yang menghuni itu lemah gitu, lemah zikirnya, lemah apanya gitu, lemah ngajinya apa, sehingga kemudian ya pengaruh dimensi itunya menjadi kuat gitu. Makanya meresesifkan semua itu ya dengan memaksimalkan zikir, memaksimalkan kajian-kajian ilmu itu sebenarnya caranya itu gitu. Ya diantaranya itulah diantaranya ya. Itu wallahu alam bisawab. Yang penting nggak ganggu itu aja. Ini Bu Nani di atas juga ada itu kamar. Ada. Suatu ketika pernah dikatakan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an, si fulan itu tidak mengetahui keburukan. Umar berkata, ia lebih pantas akan terkena keburukan itu. Orang kalau nggak mengenal keburukan dia tidak akan dia potensi kena keburukan itu. Makanya kita masuk ke wilayah di mana banyak copetnya misalnya. Kita ngerti bagaimana cara copet bekerja. Tidak untuk menjadi copet, supaya kita tidak kena copet. Misalnya tas taruh depan, misalnya. Barang-barang berharga jangan sampai taruh di itu seperti itu. Kecuali kita lalai. Kayak kemarin saya lalai itu. Tas saya hilang itu kemarin. Ya, saya ngajar di Masjid At-Taqwa Harapan Baru Regensi itu. Selama ini saya kalau ngajar buku sama tas saya taruh di centelan stang motor gitu aja. Bertahun-tahun aman, nggak ada masalah. Kemarin alhamdulillah ada yang naksir buku saya. Nah, secara materi tidak ada. Kalau secara ilmu ya buku aja yang hilang, ya buku. Alhamdulillah saya punya 2 bukunya. Jadi ya masih alhamdulillah masih iya. Yang penting manfaatnya bukunya. Iya, saya gini, itu kan bukunya kan Ar-Ruh, tentang roh kan. Mudah-mudahan dia tobat itu. Sama brosur umroh. Ya mudah-mudahan dia
terpanggil untuk umroh. Sama kue. Kue. Barang kuenya yang Enggak, yang saya berat itu sebenarnya bukunya. Cuman alhamdulillah saya punya 2 bukunya. Terus alhamdulillah apa namanya? Mudah-mudahan sih obat itu. Soalnya kalau banyak lengah ya. Tapi jadi pelajaran berarti sih sudah mulai enggak aman gitu. Ya begitulah. Selama ini baik kan orang tahu itu buku, saya orang nggak tertarik ngambil mungkin. Hari itu mungkin iya, hari itu mungkin kok tertarik ngambil. Allahu Akbar. Tas biasa sih tas itu. Iya. Dia nggak ngeliat Oh gitu ya. isinya buku Oh, gitu. kan. Dia mungkin berharap ada yang Ada apa berharga, gitu. kan. Ya. Ya, jadi kita kalau ngerti, kayak misalnya kalau saya dulu kalau di daerah Joyoboyo, Bungurase itu kata kuncinya di samping tas taruh depan, jalannya cepat. Karena biasanya copet itu mepet atau penodong itu mepet orang yang jalannya lambat biasanya. Jadi saya kalau di Joyoboyo dan di Wonokromo dulu, di Bungurase dan di Joyoboyo, itu saya kalau jalan cepat. Nah, jadi nggak matang ya, wong Surabaya. Nah, karena Joyoboyo itu dekat kebun binatang, sebelah sini itu gangnya para pencopet dan saya pernah masuk ke situ dan ada kursus nyopet di situ. Ada kursusnya, iya jangan salah. Ada kursusnya. Ada kursusnya. Gitu. Kenapa saya ke situ? Di situ ada teman saya satu pesantren. Ya memang dia aslinya preman, cuma tobat mondok, tapi rumahnya masih tetap di situ. Jadi saya main ke kampungnya copet-copet itu. Itu seperti itu. Ya di daerah Joyoboyo itu. Allahu Akbar. Wes, jadi singkat kata singkat cerita itu merupakan bagian dari cara ya untuk menghindari keburukan ya kita harus pelajari taktik cara orang mau nyopet supaya kita tidak kena copet. Demikian juga ketika kita ngerti cara kerja para penipu. Biasanya para penipu itu ngomongnya nggak jelas, bulet, muter ngomongnya manis tapi nggak jelas. Itu kita sempat, ini mau nipu berarti. Jadi kalau ada orang gini, ya jawaban kita bagaimana dan seterusnya. Ya semacam-macam lah pokoknya, hati-hati pokoknya. Namun yang benar seperti yang dikatakan oleh Al-Alusi rahimahullah bahwa 2 malaikat mengajarkan sihir untuk menjadi fitnah ujian dan untuk membedakan antara mukjizat dan sihir wallahu alam. Apa bedanya mukjizat sama sihir? Kalau sihir bisa dipelajari. Kalau mukjizat tidak bisa dipelajari. Itu anugerah, pure murni anugerah dari Allah. Termasuk karomah. Itu nggak bisa dipelajari. Karomah itu pure murni hadiah dari Allah. Termasuk mauna, pertolongan dari Allah. Mauna. Kalau untuk orang beriman namanya mauna. Kalau untuk para wali kekasih Allah namanya karomah. Itu tidak bisa dipelajari itu. Jadi itu pure murni pertolongan Allah gitu aja lah. Makanya kadang seseorang itu karomahnya ya beda-beda sesuai dengan maunya Allah. Makanya para nabi itu mukjizatnya juga beda-beda sesuai dengan maunya Allah. Jadi nggak bisa kemudian misalnya Nabi Musa kan pagi itu mukul lautan terbelah jadi dua atas perintah Allah kan. Terus sorenya misalnya beliau iseng-iseng mukul ya nggak akan terbelah wong itu atas maunya Allah. Nah, atau ada orang yang menemukan tongkat Nabi Musa misalnya, terus dibuat mukul lautan, ya tidak bisa. Kenapa? Karena itu memang pure murni maunya Allah. Jadi itulah bedanya sihir dengan mukjizat, bedanya sihir dengan karomah, bedanya sihir dengan maunah. Ya, kalau sihir bisa dipelajari. Karomah dengan mukjizat? Beda. Kalau karomah untuk para wali, kalau mukjizat untuk para nabi. Kalau untuk orang beriman secara umum namanya maunah. Maunah. Itu seperti itu. Kandungan hukum sekarang. Pertama, apakah sihir memang nyata adanya dan mempunyai dampak? Para ulama berbeda pendapat terkait dengan keberadaan sihir. Apakah ia benar-benar ada atau hanya sebatas halusinasi? Halusinasi biasanya tukang bubur ini. Halusinasi, menghalusinasi itu. Itu tukang bubur. Dan hayalan belaka. Mayoritas ulama dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah berpendapat bahwa sihir memang ada.
dalam realitasnya dan dapat berpengaruh terhadap orang-orang yang terkena. Jadi sihir itu dalam paham Ahlussunnah wal Jamaah memang ada. Kenapa dibilang ada? Karena Al-Quran yang mengatakan adanya. Saya pernah cerita sini ya, di Al-Quran tuh, ini di Al-Quran Bu ya. Bentuk sihir yang pertama itu antara lain bentuk sihir itu membalik mata. Membalik mata itu tali kelihatan seperti ular. Jadi membalik mata. Enggak cantik kelihatan cantik, enggak ganteng kelihatan ganteng. Saya pernah cerita sini ada, saya melihat langsung itu, menyaksikan langsung ada seorang wanita yang jalan sama pacarnya, terus mau diruqyah lah, karena keluarga mengindikasikan enggak beres ini. Kata yang bagian ruqyah itu nanya, kamu kenapa suka sama pacar kamu ini? Ya karena dia tinggi. Saya lihat pakai mata kapas ini orangnya nggak tinggi. Dia putih, coklat ya. Itu saya lihat dengan mata. Kata si cewek putih. Dia seperti artis ini jauh. Saya nggak mata jelek ya, cuman nggak sama. Saya nggak kata jelek. Terus pokoknya nggak sesuai dengan kata-kata dia. Akhirnya diruqyah lah. Saya qadar Allah selesai. Terus kamu kenal sama cowok ini? Ih, siapa kamu? Loh, saya pacar kamu. Enggak, pacarku putih, tinggi. Kayak artisnya kamu bukan kan? Mulai sadar. Nah, makanya ibu-ibu kalau anaknya naksir sama seseorang misalnya, coba tanya gitu. Anu mah dia. Kok nggak sesuai dengan kenyataan yang ibu lihat, berarti sihir. Tapi kalau begini, iya dia nggak ganteng sih mah, cuman kan dia baik misalnya. Asli berarti. Itu bisa jadi kena teori the trisnation because culination. Waiting trisno jalaran kulino. Ada yang ribet ya. The trisnation because culination. Ya, dan memang cinta itu seringkali diperoleh dengan perhatian dan dirawat dengan penghasilan biasanya. Ya, biasanya gitu biasanya. Yang kedua, sihir di Al-Quran itu bentuknya membuat seorang suami bosan kepada istrinya, istri bosan kepada suami, ujungnya targetnya cerai. Nah ini saya pernah juga ada jamaah datang, saya, Ustadz, keponakan saya gugat cerai suaminya. Jangan-jangan ini kena sihir Ustadz, dia bilang gitu ke saya. Bu, tunggu dulu, jangan buru-buru ngomong sihir dulu. Coba tanya ada sebabnya enggak? Kalau ada sebabnya, kemungkinan bukan sihir. Tapi kalau nggak ada sebabnya, nggak ada sebab mengarah ke sana kok mau cerai, bisa jadi memang itu sihir. Artinya gini, misalnya si suami baik, nafkah jalan terus, rumah tangga harmonis, nggak ada masalah apa-apa, lawannya semuanya beres, nggak ada masalah. Tapi kalau si istri ini tiba-tiba pengennya cerai itu, dan tidak ada pihak ketiga juga misalnya gitu ya, bawahnya pengen cerai aja misalnya. Padahal semuanya baik-baik saja, nggak ada masalah. Atau sebaliknya istri atau suami, dan itu patut memang waspada, jangan-jangan sihir. Apalagi sampai ada indikasi yang nggak jelas lah gitu. Tapi kalau selagi memang ada sebabnya, memang dasar suaminya tidak menafkahi, misalnya ada kekerasan verbal apalagi fisik misalnya, terus kemudian si suami ini tidak bertanggung jawab misalnya, macam-macam lah. Ada sebab berarti kan? Nah kalau ada sebab ya berarti selesaikan sebabnya. Jangan buru-buru mengatakan wah ini sihir, jangan. Karena belum tentu juga itu sihir. Itu seperti itu. Nah terus kemudian ada lagi bentuk sihir itu yang merusak kekayaan tadi, dan bahkan membunuh anak-anak, yang terjadi pada Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub itu perbendaharaan hartanya habis. Terus putri-putrinya, anak-anaknya tinggal, anak-anaknya. Terus kemudian beliau sendiri sakit. Jadi ada sihir modelnya merusak kekayaan, terus membunuh anak-anak, terus sakit fisik. Nabi Ayub alaihissalam. Nah, itu iblis itu yang minta izin kepada Allah untuk mensihir langsung Nabi Ayub alaihissalam. Walaupun kemudian sembuh ya dengan izin Allah, tidak sembuh, kembali kekayaannya, putra-putrinya hidup kembali dengan izin Allah, beliau juga sehat walafiat kembali. Itu aja Nabi Ayub kan ketika istrinya ngomong, Mas Nabi, sampean kan Nabi mbok yang minta sembuh gitu loh. Kata Nabi Ayub alaihissalam, saya berapa lama sehat? 40 tahun. Berapa lama sakit?
saat menurut riwayat yang saya baca ada beberapa riwayat ini 18 tahun. Kata beliau kurang lama. Kurang lama. Nah, beliau itu baru iya. Nah, beliau itu mulai nangis itu, minta sembuh kepada Allah itu gara-gara sakitnya mulai menyentuh lidah itu. Nah, beliau itu nangis. Nangis kenapa? Karena beliau khawatir tidak bisa menyebut nama kekasihnya. Bagi seorang kekasih itu termasuk hal yang sangat menyedihkan dan menyakitkan ketika tidak bisa menyebut nama kekasihnya, yaitu Allah. Maka beliau nangis minta sembuh itu. Karena beliau takut tidak bisa menyebut nama Allah. Nah, itu akhirnya qadar Allah sembuh. Itu Nabi Ayyub alaihissalam. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Mayoritas ulama kalangan tadi ya. Namun menurut kaum Mu'tazilah ini kelompok rasionalis. Mu'tazilah itu kelompok rasionalis. Namun menurut kaum Mu'tazilah dan sebagian dari kalangan Ahlu Sunnah, sebagian Ahlu Sunnah juga ada yang berpendapat sihir itu tidak ada dalam kenyataan, tapi dia hanya tipuan, pemalsuan dan penyesatan. Ia merupakan bagian dari sulap. Dan bagi mereka sihir itu memiliki bentuk yang bermacam-macam. Nah, jadi gini ya, sihir kalau yang kita yakini ya, sihir yang asli itu ada. Tapi sihir yang palsu juga banyak. Yang kemarin diungkap oleh pesulap merah itu tukang sihir palsu. Yang diungkap oleh pesulap merah itu yang sempat ramai itu adalah tukang sihir palsu. Tapi tukang sihir yang asli ada. Jangan salah, mereka ada dan nyata mereka itu. Jadi yang mereka kerjasama dengan setan, kerjasama dengan jin fasik, jin kafir itu ada. Bahkan mereka membuat perjanjian-perjanjian itu ada. Nah, jadi sihir yang asli ada, sihir yang palsu juga banyak. Memang kebanyakan yang nongol di permukaan itu yang palsu-palsu itu. Karena combenya banyak, maklarnya banyak, gitu. Tapi kalau yang asli kadang memang nggak kelihatan, karena memang yang asli kecenderungannya memang dia nggak mempromosikan diri, tapi orang mencari itu biasanya. Kalau yang asli-asli itu biasanya. Ya dengan kalau tahu di daerah Banyuwangi misalnya, itu ada daerah Santet. Tapi di kota saya Lumajang itu juga ada wilayah yang memang itu wilayah santet itu. Bahkan konon santetnya lebih tajam daripada santetnya Banyuwangi. Itu seperti di Bali ada dengan layaknya. Jadi santet yang asli itu ya ada. Itu seperti itu. Ya wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Kalau di Jawa Timur itu Bu Eko mungkin tahu ya. Saya sendiri itu terutama di daerah saya kan daerah Tapal Kuda ya. Itu malam panah melintas di atas itu biasa ya. Cuman orang nggak boleh nyebut panah, suruh nyebutnya celeng gitu, suruh nyebut jelek. Supaya kan setan itu kalau dihina kan dia jatuh mentalnya. Kalau dipuji nanti dia tambah jadi. Oh itu sering kalau di kampung dulu itu, panah. Bukan bintang itu ya, bukan. Dalam jarak yang dekat, gitu. Itu kalau di kampung saya biasa. Itu seperti apalagi kalau musim pilihan kepala desa itu, itu seperti itu, macam-macam. Itu sihir yang asli itu. Kalau sihir yang palsu yang diungkap oleh pesulap merah itu sihir yang palsu. Macam-macam. Allah, dari kita nggak usah takut karena kita meyakini adanya sihir, tidak untuk takut berhasil, tapi untuk berlindung kepada Allah dari gangguan sihir itu. Berikut jenis-jenis sihir yang dimaksud. Yang pertama, hayalan dan tipuan. Hal ini sebagaimana yang seringkali dilakukan oleh para pesulap yang memperlihatkan kepada Anda seolah-olah ada seekor burung disembelih, lalu burung tersebut tampak dapat terbang kembali. Hal semacam ini terjadi karena trik dan gerakan yang cepat. Padahal yang disembelih bukanlah burung yang terbang itu, yang memiliki 2 ekor burung, yang satu disembunyikan dan itulah yang disembelih, sedang yang seekor lagi diperlihatkan. Menurut beberapa ulama, sihir yang diperlihatkan oleh para tukang sihir Fir'aun juga masuk dalam kategori ini.
mereka menggunakan tongkat-tongkat kosong yang telah diisi terlebih dahulu dengan air raksa. Demikian juga tampar-tampar mereka, tambang-tambang mereka maksudnya terbuat dari kulit yang telah diberi air raksa, yang sebelumnya mereka telah menggali lobang-lobang yang dibakar dengan api, sehingga tatkala tambang-tambang itu dilemparkan, demikian juga tongkat-tongkat yang dipegangnya ketika air raksa menjadi panas, benda-benda itu bergerak karena memang air raksa itu kalau panas memuai, mengembang, sehingga terlihat dalam pandangan mata seolah-olah tampar-tampar dan tongkat-tongkat itu, tambang-tambang itu, ini sing terjemah mesti wong Jawa, tampar-tampar, tambang-tambang dan tongkat-tongkat itu adalah ular-ular yang merayap. Ya, ini pendapat kaum Mu'tazilah ya. Kalau saya baca di tafsir Jalalain Imam Suyuti itu membalik mata itu. Jenis sihir membalik mata. Dan saya pernah ketemu dengan jamaah saya. Itu beliau termasuk yang pernah kena target sihir. Beliau cerita, saya melihat sesuatu di rumah saya itu, dan saya melihat bagaimana mata saya itu dibalik itu ada. Beliau cerita sama saya, mata saya dibalik itu. Ada, jadi memang ada sihir yang membalik mata itu ada. Tapi ini kan ceritanya versi Mu'tazilah ya. Versi Mu'tazilah ada matan begitu. Ya mungkin saja. Tapi yang pasti tukang sihirnya Fir'aun itu banyak gitu aja. Tapi dan yang pasti pula ini tukang sihirnya akhirnya tobat. Kenapa? Karena tukang sihir melihat mukjizat Nabi Musa itu, dia langsung tahu ini bukan sihir. Karena tukang sihir tahu mana sihir, mana bukan sihir. Ini asli ini. Kalau ular dia kan ular palsu, ular sihir hasil membalik mata orang. Tapi kalau ularnya Nabi Musa itu ular beneran gitu. Makanya dia langsung bertobat. Dan yang menarik adalah kenapa tukang sihirnya Fir'aun itu kok bertobat dan mendapat hidayah dengan izin Allah. Mendapat hidayah dan tobat kenapa? Karena dia telah berakhlak yang mulia kepada Nabi Musa. Ketika mau diadu sama Nabi Musa, tukang sihir ini sopan sama Nabi Musa. Monggo Nabi Musa jenengan dulu apa kami dulu? Kata Nabi Musa kalian dulu aja. Karena sopan sama Nabi Musa Allah senang. Maka Allah kasih hidayah. Akhirnya masuk Islam dengan izin Allah. Ya, kita ini kalau ikram kepada kaum muslimin, ikram kepada orang soleh, memuliakan orang-orang soleh, itu Allah suka. Dan itu insya Allah jadi asbab kita mendapatkan hidayah dengan izin Allah. Nah, kita perlu ikramul muslimin, memuliakan kaum muslimin, atau ikramus sholihin, memuliakan orang-orang soleh, supaya Allah mencintai kita dan kita dijaga hidayah kita oleh Allah, apakah diberi hidayah yang lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, perdukunan dan tenung dengan menggunakan telik sandi. Kali ini seringkali dilakukan oleh para dukun dan ahli-ahli tenung dengan cara menugaskan orang-orang tertentu yang disuruh menyelidiki rahasia-rahasia orang-orang tertentu. Lalu apabila orang-orang yang bersangkutan mengadukan apa yang ia alami kepada dukun-dukun itu, maka ia akan menyampaikan sesuai dengan informasi yang diterima dari orang-orang yang sudah disuruh mencari tahu sebelumnya, seolah-olah mereka mengetahui perkara gaib dari jin dan setan dengan melalui mantra dan jimat. Jadi apa namanya ya, dia nyebar orang untuk mencari tahu masalah orang kampung itu, nanti dia akan tebak-tebak gitu. Yang pengalaman kedukun pasti tahu ya. Biasanya gini, dukun itu kalau ada orang datang biasanya belum apa udah tebak. Oh, kayaknya ada masalah sama orang tua ya. Wah. Ini namanya anak pasti punya masalah sama orang tua. Paham? Kayaknya Anda ini ada masalah sama istri, ya mesti ae. Mosok udah paham maksudnya. Kadang ditebak gitu. Rumah Anda menghadap ke arah utara. Boten, Mbah. Ke selatan. Maksud saya arahkan ke selatan rumahnya nanti. Itu karena kalau ketahuan salah itu banyak. Ono yang ngomongin dukun itu. Namanya dia dukun, pudu turbikun. Terus singkat kata singkat cerita, model-model begitu kadang ya ada gitu. Nah, terus biasanya ya tadi informasi dari telik sandinya itu disampaikan seolah-olah dia weruh sadurunge winara itu. Jadi weruh sadurunge gendeng. Semacam-macam, intinya
Singkat kata singkat cerita, ada model orang-orang yang begitu. Kata kelompok Mu'tazilah itu ada yang model begitu. Ini yang model sihir-sihir palsu ya emangnya. Al-Jassas mengungkapkan sebagian besar perkara menakjubkan yang dilakukan Al-Hallaj merupakan hasil kerjasama dengan cara melakukan kesepakatan terlebih dahulu. Mereka dalam satu kelompok sepakat untuk meletakkan roti, daging, dan buah-buahan di satu tempat yang mereka tentukan. Dan ia berpura-pura mengajak jalan-jalan teman-temannya, lalu ia menyuruh untuk menggali tempat tersebut. Kemudian ditemukanlah apa yang tersimpan di dalamnya. Dengan begitu ia terkenal dengan keramatnya. Wah, jadi ada orang yang kemarin diungkap oleh Islam Merah itu, kelapa dibelah, isinya paku, isinya apa macam-macam. Ternyata ada teknik untuk meletakkan paku di dalam kelapa itu kan, ya itu. Termasuk telur kok bisa kemudian ada keluar jarum. Ternyata ada tekniknya itu. Yang kemarin oleh Islam Merah diungkap itu. Itu yang model dukun. Sehingga kesannya seolah-olah wah ini keramat. Makanya gini Bu, yang saya tahu ya, dukun-dukun palsu itu biasanya kalau mengeluarin benda dari seseorang itu biasanya bendanya yaitu aja. Iya, yaitu aja, pokoknya itu aja keluarnya. Nah, berarti itu ada permainan di situ berarti. Ada permainan, biasanya gitu. Enggak tahu, pokoknya kalau setiap ada masalah mesti keluarnya itu, benda itu aja yang keluar, benda itu. Iya, ya cuman bisanya itu. Yang lain enggak bisa. Kan enggak pernah ada orang kena sihir begitu di ruqyah keluarnya kulkas, kan enggak ada. Iya. Logam mulia enggak. Keluarnya itu aja paku, terus jarum, rambut itu. Apa? Itu seperti itu. Allahu Akbar. Ketika bentuk lain dari sihir adalah mengadu domba, menfitnah, dan merusak dengan cara yang halus dan tersembunyi. Hal semacam ini sudah lama dikenal di kalangan masyarakat. Konon seorang perempuan ingin merusak hubungan antara seorang istri dengan suaminya. Ia kemudian datang kepada si istri sambil berkata, "Suamimu telah mengkhianatimu. Ia ingin melangsungkan pernikahan lagi. Aku akan berusaha mempengaruhinya dan menyihirnya agar ia tidak membencimu dan tidak mencintai melainkan hanya kepadamu. Tapi itu dengan syarat kamu harus mengambil rambut di janggutnya dengan pisau cukur sebanyak 3 helai. Lalu pada saat suamimu sedang tidur, kemudian tanamlah rambut tersebut agar pengaruh sihir pelet ini semakin sempurna. Maka si istri pun terpengaruh dengan ucapannya dan mempercayainya. Setelah ia datang kepada suami dan berkata kepadanya, sesungguhnya istrimu mencintai. Setelah itu ia datang kepada si suami dan berkata, madu domba ini ya, sesungguhnya istrimu mencintai laki-laki lain dan ia bermaksud menyembelihmu dengan pisau cukur pada saat kamu sedang tidur. Aku sungguh kasihan kepadamu sehingga aku menasihatimu, kamu jangan tidur malam ini, tapi pura-pura tidur. Kamu akan mempercayai atas apa yang aku katakan. Maka tatkala malam tiba, si suami pun pura-pura tidur di rumahnya. Kemudian istri datang dengan membawa pisau cukur untuk mencukur janggutnya. Tatkala si suami membuka matanya, ia melihat sang istri yang sudah mendekatkan pisau cukurnya ke jenggotnya. Dari situ sang suami tak ragu-ragu lagi bahwa istrinya benar-benar bermaksud membunuhnya. Kemudian ia bangun dan langsung membunuh istrinya. Ketika berita kematian tersebut sampai kepada keluarga korban, keluarganya pun tak terima dan sang suami dibunuh beramai-ramai. Itulah kehancuran yang ditimbulkan oleh fitnah dan adu domba. Ya kadang sihir itu ya begitu bentuknya, provokasi begitu. Tapi ini sihir yang palsu ini ya. Keempat, bentuk sihir lain. Yang lain ialah ihtiyat atau ikhtial, tipu muslihat. Yaitu dengan cara memberi obat-obatan dan makanan kepada seorang yang dapat mempengaruhi akal sehatnya. Seperti otak khimar yang apabila dimakan seorang hal itu akan berpengaruh pada perkembangan kecerdasannya sehingga menjadi dungu. Begitu pula dengan sebagian obat-obatan yang apabila diminum akan mempengaruhi kecerdasan sebagaimana dikenal dalam buku-buku kedokteran. Jika seseorang minum obat ini maka akalnya menjadi tidak waras sehingga banyak orang yang mengatakan ia sedang terkena sihir atau mabuk. Dengan demikian Anda dapat menyimpulkan
Para ulama menganalisis bahwa sihir ada kalanya berasal dari jebakan dan hayalan, penyelidikan dan kerjasama serta adu domba dengan menfitnah sana sini. Mereka tidak mengetahui bahwa seseorang penyihir dapat melakukan sesuatu yang orang lain tidak bisa melakukannya. Para ulama tidak menyatakan bahwa seorang penyihir mampu melakukan apa yang diinginkan oleh orang lain, seperti melakukan penyusupan ke dalam raga atau melakukan perjalanan jarak jauh dalam waktu singkat. Kalau di kampung saya dulu itu ada orang ngobati gitu ya, pakai campe-campe melalui gula biasanya. Nanti gula itu diminum, nanti sembuh. Rupanya gula itu campur obat. Iya, jadi yang ngobati itu ahli pengobatan, ahli obat-obat itu loh. Jadi ya orang datang ngeluh, kamu sakit apa? Enggak tahu nih Pak Kiai, saya sedang sakit mencret apa. Terus nanti gula itu dicampur sama Introstop gitu. Karena gulanya mencret. Iya bener, ini saya serius. Ini. Iya. Kiai saya sedang sakit kepala obatnya. Nanti gula itu dicampur dengan Panadol gitu. Nanti iya ini bener. Iya. Kenapa? Iya, campur apa gula itu. Iya, ini nyata ini. Nah, ada seseorang itu yang menyampurkan dengan obat tertentu yang begitu, ada begitu itu. Nah, dari mana saya tahunya? Ya dari beberapa orang yang mengalami itu. Saya ada kenal seseorang yang dia mengalami itu. Terus dia curiga, dilihat kok gulanya itu campur serbuk gitu loh. Ternyata itu obat itu. Itu obat. Jadi obat sesuai dengan sakitnya dia apa gitu. Jadi dia ngeluh sakit apa, dikasih gula, diobati, dibacakan ruqyah apa. Ternyata campur obat yang dimaksud. Jadi bisa Introstop, bisa Panadol, bisa iya, pokoknya yang gitu-gitulah pokoknya gitu. Sono ae. Saya tahu karena diceritain, alhamdulillah saya nggak pernah jadi korbannya sih. Cuman saya pernah tahu ada orang yang jadi korbannya itu, dia cerita begitu. Karena gulanya itu mengandung serbuk. Saya tahu sendiri itu gulanya mengandung serbuk gitu. Ternyata itu obat, setelah dirasakan itu, oh ini obat ini berarti. Akhirnya ya itu ceritalah yang bersangkutan itu. Oh ternyata dicampur dengan obat sesuai dengan keluhan orang itu apa gitu. Ya Allah, Mbah. Oh no. Ya Mbah ya ngerti aja obat-obat mana. Abu Bakar Al-Jasas menyimpulkan tentang sihir ini, semuanya sudah jelas bahwa apa yang terjadi hanyalah tipu muslihat semata yang dalam realitasnya tidak pernah ada. Seandainya apa yang mereka para tukang sihir katakan itu benar, yaitu bahwa tukang sihir dan orang yang suka membuat jimat memiliki kemampuan untuk menghalau bahaya, mengambil manfaat, dapat terbang, mengetahui sesuatu yang gaib, mengetahui permasalahan yang terjadi pada negara lain yang jauh, mengetahui barang-barang yang tersembunyi, barang yang dicuri orang, dapat membuat bahaya kepada orang yang lain dan sebagainya. Tentu mereka akan mampu menghancurkan kerajaan-kerajaan dan mengeluarkan harta simpanan mereka, mengalahkan negeri-negeri lain dengan membunuh raja-rajanya tanpa mendapatkan perlawanan. Dan tentu mereka tidak butuh lagi untuk meminta upah dari orang-orang yang meminta tolong kepadanya. Begini ya. Ini mungkin saya Abu Bakar Al-Jassas ini rahimahullah, beliau enggak pernah pergi ke Kalimantan. Di Kalimantan itu ada suku tertentu, saya nggak sebut merek sukunya. Itu kalau kita nggak cocok, ada orang itu nggak cocok sama kita. Maaf kalau laki-laki bisa hilang kemaluannya itu. Betul itu, hilang kemaluannya itu. Nanti tanyakan orang-orang yang punya pengalaman dakwah di daerah Kalimantan itu. Itu seperti itu. Tanyakan ke mereka itu. Itu bisa betul-betul hilang itu. Ya bisa balik lagi sih memang, tapi dia tidak tahu itu apa itu. Sihir apa itu. Itu seperti itu. Terus kalau di Al-Qur'an yang nyata-nyata kerja jin itu apa diantaranya coba? Ketika Ifrit menyanggupi akan mengangkat istana Ratu Balqis itu kan. Ya berarti kerja jin seperti itu nyata enggak itu? Al-Qur'an memberitakan iya. Cuma untuk Nabi Sulaiman bukan sihir tentunya itu. Tapi karena memang jin itu harus tunduk pada Nabi Sulaiman. Bahkan pembangunan kerajaan Nabi Sulaiman itu dibantu oleh bangsa jin. Jadi nggak cuma Bandung Bondowoso aja yang begitu. Nabi Sulaiman itu kerajaannya itu dibantu oleh bangsa jin. Itu atas perintah Nabi Sulaiman. Tentu bukan sihir ini namanya. Karena yang nyuruh Nabi Sulaiman. Tapi kerja jin kayak gitu itu nyata gitu loh. Nah, jadi dengan izin Allah bisa itu semua. Makanya saya pribadi tetap sebagaimana ulama Ahlus Sunnah,
meyakini sihir yang asli itu ya ada. Namun yang palsu model begini nih juga banyak gitu. Biasanya yang tampak di permukaan itu justru yang palsu biasanya. Kalau yang asli biasanya tersembunyi karena biasanya orang yang datang bukan dia yang nyari. Iya, itu. Seandainya mereka tidak dapat berbuat hal-hal tersebut, maka sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang paling buruk perilakunya, orang yang paling serakah, seorang penipu dan mengambil upah atas jasa kejahatannya. Dari sini Anda pasti meyakini bahwa mereka tidak mampu sedikitpun berbuat hal-hal tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Oke, monggo silakan. Yang mau tanya, protes, marah boleh. Masalah itu masalah yang lain boleh, monggo silakan. Kalau ada. Jelas semua atau tidak jelas semua? Oke. Oke, monggo. Ustaz, kalau misalnya boleh enggak kita meyakini bahwa kita yakin bahwa dengan sholat kita, dengan zikir kita, dengan ini kita tidak akan ada bisa yang mengganggu kita dengan segala sihir itu. Gini, saya ingin sampaikan rumus dasar dulu. Kita jangan pernah mengandalkan selain Allah, termasuk amal. Yang kita andalkan adalah Allah. Nah, untuk mengandalkan Allah, kita buktikan dengan amal, termasuk wirid dzikir. Jadi dengan wirid dan dzikir itu, kita berkeyakinan bahwa insya Allah Allah akan melindungi kita. Gitu kalimatnya. Jadi bukan dengan wirid ini saya akan selamat, bukan. Tapi dengan wirid ini insya Allah saya akan selamatkan oleh Allah. Itu namanya kita mengandalkan Allah dengan amal. Dengan amal, bukan dengan mal, tapi dengan amal. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi boleh kalau begitu bahasanya ya. Okay. Kan maksudnya ada aja gitu misalnya misal Okay. anak kita misalnya dinas ke Kalimantan atau Okay. Kadang-kadang mereka kan ada lah kekhawatiran misalnya Okay. ini gitu. Iya. Benar. Terus saya nasihatnya nggak usah khawatir gitu. Selagi kamu saya mendekat kepada Allah, itu dengan Ya tidak apa-apa. Asal kita meyakini semuanya Allah dengan cara beramal, nah, itu tidak ada masalah. Pokoknya intinya satu, jangan mengandalkan selain Allah, termasuk amal. Tapi yang kita andalkan adalah Allah dengan cara beramal. Karena Allah nyuruhnya begitu. Jadi kita sebut tujuan kita yaitu Allah, sarananya juga kita sebut sebabnya yaitu amal itu. Ya, itu patut untuk kita sebutkan dua-duanya supaya kita tidak salah paham. Karena ada orang yang salah paham, terlalu mengandalkan amal, melupakan tujuan dari amal itu yaitu Allah. Ada orang yang meyakini bahwa semuanya Allah tapi mengabaikan amal, itu juga nggak benar itu. Ya, yang betul adalah tujuan dan sarananya kita sebutkan. Ya, rezeki saya semuanya dari Allah. Nah, terus kita ya berusaha sebagaimana perintah Allah. Ya, saya kira itu. Allah a'lam bishawab. Berarti sama aja dengan ini ya. Misalnya kebetulan saya guru ya. Okay. Orang tua itu kan bermacam-macam gitu. Okay, betul. Ada kalanya kadang-kadang seperti memaksakan kehendaknya gitu. Misalnya Okay. pada anaknya gitu. Okay. Oh, ada wali muridnya. Ya misalnya di orang-orang tadi, misalnya gini, saya pengen anak saya itu masuk sini, itu semua keinginan orang tua pasti gitu. Alia murid ibu juga. Kali. Terus. Saya itu sering bilangnya gini, ya kita berusaha dengan cara ikhtiar kita ya, belajar sesuai yang kita belajar. Tapi yang satu di garis bawah itu bahwa ada kekuatan doa kita, kekuatan Allah di semuanya itu. Ya. Nah itu kadang-kadang tuh kan ya ada yang masuk, ada yang enggak gitu ya. Okay. Itu menyikapinya bagaimana ya? Yeah. Kadang-kadang kan orang kan bisa kan kayak saya dulu itu ya setiap anak itu kan unik ya, setiap anak itu unik. Saya yakin setiap anak itu punya kelebihan masing-masing. Jadi
mungkin dia tidak jago di matematika tapi jago. Kadang orang tua itu, tapi matematika itu kan ada tulisannya, saya kenapa ya? Kalau saya jawab kayak gitu tuh bagaimana? Nggih. Memang tidak mudah menyadarkan orang yang lupa. Jadi menyadarkan orang yang lupa itu sulit. Lupa